Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini sesuai dengan judul pada video ya, yaitu cara membuat judul dengan satu variabel. Ini bagaimana caranya? Simak terus videonya. Bagi Anda yang belum mendapatkan judul, yang pada saat ini belum mendapatkan judul, lebih baik, alangkah baiknya sekalian Anda praktek sambil mengangan-angan, nanti sambil melihat video ini sambil Anda angan-angan, nanti pasti Anda akan mendapatkan judul skripsi. Oke, simak terus videonya. Kalau kita berbicara tentang judul dengan satu variabel, itu pasti ada tolak inti yang menjadi judul itu, yaitu adalah apa? Ya, variabel itu sendiri. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa apa sih variabel itu dengan sejelas-jelasnya. Kita tahu dulu variabel itu apa. Nah, kalau saya mengutip atau dari pendapat-pendapat para variabel itu, banyak mengungkapkan bahwa variabel itu adalah nilai yang mempunyai variasi, yang mempunyai bermacam-macam makna. Ada juga yang menurut Sugiono itu mengatakan bahwa variabel itu adalah objek yang mempunyai bermacam-macam atau variasi, itu sama-sama mempunyai nilai, artinya nilai yang mempunyai variasi. Nah, semuanya itu seperti itu, tapi kita sering mengalami kebingungan sebenarnya nilai yang variasi itu nilai yang seperti apa. Nah, sebenarnya kalau hal tersebut itu kita kembali kepada tolak ukur dasarnya dari variabel itu. Apa tolak ukur dari dasar variabel itu? Yaitu adalah nilai berarti nilai itu adalah sesuatu yang mempunyai tolak ukur seperti hal-hal yang bukan receh, hal-hal yang bermakna. Seperti apa? Misalnya karakter belajar, misalnya motivasi belajar, atau enggak semangat dalam bekerja. Nah, itu ada tolak ukurnya, ada nilai, maka itu yang disebut dengan variabel. Atau enggak nanti misalnya dalam lingkup objek yang berupa teknologi itu bisa Anda kaitkan sebagai variabel. Misalnya aplikasi-aplikasi yang terdapat di Play Store itu semua itu adalah variabel karena itu ada nilai tolak ukurnya ya, bisa dinilai dari kemanfaatan, kerugiannya. Nah, itu semua variabel. Nah, terkait dengan variabel kita mendalami lagi. Yang penting ini dasarnya variabel. Kalau Anda tahu variabel, nanti akan mudah dalam membuat judul ini. Walaupun dengan satu variabel ya, atau dengan 3 variabel itu kan mudah. Nah, kita kembali ke variabel lagi ya. Variabel ini kalau kita membuat judul dengan satu variabel itu identik dengan variabel yang mana? Ini kan variabel, ada variabel independen, ada variabel dependent, nah ada variabel intervening, ada variabel yang lainnya. Nah, ini identik yang mana kalau kita pakai dengan satu variabel? Nah, kalau satu variabel kita pakainya adalah variabel independen atau variabel bebas. Kalau misalnya menggunakan variabel terikat bagaimana? Nah, itu kalau menggunakan variabel terikat atau dependen, ya Anda harus mengkaitkan dengan variabel independen. Jadi kalau Anda menggunakan satu variabel, maka Anda menggunakan variabel bebas atau variabel independen ya. Sekarang kita mengalami kebingungan lagi. Variabel independen itu seperti apa sih variabel bebas itu? Nah, begini, kalau kita memahami variabel bebas itu sebenarnya variabel nanti yang menimbulkan suatu pengaruh, sesuatu nilai yang menimbulkan pengaruh kepada yang lainnya. Nah, seperti apa? Misalnya kan Anda ingin meneliti suatu aplikasi di Play Store, atau Anda ingin meneliti tentang YouTube. Nah, tentang YouTube itu kan ada nilai misalnya dari masyarakat tuh dampak baik atau dampak buruknya. Nah, nilai yang Anda teliti itu jadi variabel bebas. Menyangkut Anda meneliti yang variasinya bermacam-macam, itu maksudnya nilainya yang di dalam ditimbulkan dalam misalnya aplikasi YouTube itu kan bermacam-macam. Nah, di situ jadi sudah variabel bebas di situ. Kalau Anda menggunakan variabel terikat itu tidak bisa. Kalau menggunakan
judul dengan model satu variabel, itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan variabel bebas. Nah, kalau kita masih bingung, misalnya variabel bebas sama variabel terikat itu saya masih bingung dalam memahaminya. Sebenarnya gampang. Kalau Anda memahami tentang variabel terikat, itu mesti kepada apa nanti yang terpengaruh. Nah, misalnya variabel bebas ini kan yang mempengaruhi. Nah, yang dipengaruhi itu apa? Itu masuk dalam variabel terikat atau variabel dependen ya. Jadi pada pembahasan ini kan kita akan membuat judul dengan model satu variabel. Jadi kita fokus saja ke variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang nanti mempunyai banyak-banyak perkara atau nilai atau objek yang dapat mempengaruhi. Nah, kita fokus di situ saja. Lalu saya mempunyai tips atau cara bagaimana ketika Anda nanti membuat judul dengan model satu variabel. Ini ada tips yang mungkin belum ada dalam tutorial-tutorial yang lain. Ini saya model dengan model tabel. Nah, coba Anda lihat di sini. Nah, pada tabel di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu kata pembuka, yang kedua yaitu variabel bebas, dan yang ketiga adalah objek penelitian. Nah, ini satu variabel, berarti variabelnya itu hanya variabel bebas di tengah. Kata pembuka di sini ini adalah biasanya terletak di depan kalimat pada judul Anda ya. Kata pembukanya. Kata pembuka ini nanti bisa menjadi sebuah kalimat untuk menjelaskan. Jadi orang membaca di kata awal, di kata pembukanya itu langsung paham bahwa judul Anda itu akan meneliti tentang apa. Atau enggak, ketika dia membaca judul Anda di awalnya itu sudah mengetahui bahwa metode penelitian Anda nanti menggunakan metode apa. Nah, perlu saya jelaskan kembali bahwa penelitian model satu variabel ini hanya bisa dipraktekkan pada penelitian kualitatif ya, tidak bisa dipraktekkan pada penelitian kuantitatif. Karena apa? Karena satu variabel ini tidak ada model mengukur atau mengeksperimen secara statistik, tidak ada. Jadi mengukurnya ini hanya model-model penelitian kualitatif, yaitu mendalami secara mendalam, yaitu mencari tahu, menggali dan menggali. Nah, itu penelitian model kualitatif dia. Nah, pada penelitian ini kita kan kembali ke sini, ke kata pembuka. Nah, di situ sih saya merangkum kebanyakan dalam penelitian satu variabel itu menggunakan kata pembuka sebagai berikut ya. Ini kata pembuka ini sudah saya tuliskan di sini. Sini ada proses, ada pengetahuan, ada ciri-ciri, ada cara, ada analisis, ada kajian, ada memahami, ada mendalami, ada mengkaji. Di sini tinggal Anda bisa screenshot, misalnya Anda belum mendapatkan judul ya, misalnya ingin membuat judul, bisa Anda screenshot. Misalnya judul Anda dengan model awalan kata proses. Oh, ini kan kualitatif dengan pendekatan proses ya, mengetahui studi kasus ini berarti. Atau enggak pengetahuan ya studi kasus, ciri-ciri studi kasus, cara ya bisa menggunakan studi kasus, bisa menggunakan fenomenologi. Nah, itu kalau secara mendalam, kalau sudah pada metodologi penelitian. Tapi kita kan masih membahas tentang bagaimana cara membuat judul dengan satu variabel ya. Jadi begini, ini sudah kata-kata awal yang biasa banyak dipakai oleh para penulis atau para pembuat skripsi. Nah, judul-judul ini bisa menggunakan, kalau Anda misalnya menggunakan penelitian studi literatur, ini bisa sangat baik sekali ini dengan model-model judul-judul dengan satu variabel ini kalau Anda menggunakan studi literatur. Nah, setelah kita menemukan kata-kata pembuka ini, sekarang kita tentukan variabel atau variabel bebasnya ya, kita tentukan. Jadi variabel bebas itu kriterianya itu seperti yang Anda suka itu apa dalam mata kuliah. Misalnya dalam mata kuliah Anda dalam jurusan apa ya, pendidikan, misalnya dalam jurusan pendidikan Anda suka melihat ketika anak-anak itu termotivasi ketika belajar, misalnya seperti itu ya, Anda tuliskan saja di situ, misalnya variabel bebasnya adalah motivasi belajar. Nah, misalnya variabelnya adalah motivasi belajar. Nah, itu jadi variabel. Lalu objek penelitiannya itu adalah tempat mana yang Anda teliti, lingkungan mana yang Anda teliti. Nah, misalnya
SD titik-titik ya, atau enggak SMP titik-titik. Nah, ini kan kita sudah mengisi di bagian atas ini variabelnya motivasi belajar, objek penelitiannya SD titik-titik dan SMP titik-titik. Ketika kita sudah mengetahui hal-hal ini, kita tinggal rangkai saja ini. Misalnya proses motivasi belajar SD titik-titik pada SD titik-titik, atau enggak proses pelaksanaan misalnya, atau proses evaluasi, atau enggak proses perencanaan. Nah, ini kan sudah jadi judul dalam penelitian Anda. Kalau misalnya diujikan dalam ujian proposal, itu kan biasanya paling suruh diganti itu adalah objek penelitian Anda, karena misalnya di suasana pandemi saat ini misalnya, itu kan lingkup dalam penelitian secara offline itu sangat sedikit, maka Anda menggunakan lingkup penelitian secara online. Lah, secara online itu apa? Yaitu ya biasa dengan studi literatur, dengan kajian model jurnal-jurnal. Nah, itu tinggal ganti objek penelitiannya Anda. Proses motivasi belajar, misalnya proses pelaksanaan motivasi belajar pada kumpulan jurnal-jurnal yang mana gitu. Misalnya Anda menggunakan studi pustaka, maka di sini objek penelitiannya tinggal Anda ganti studi pustaka di sini. Nah, hanya seperti itu kan kalau dalam membuat judul. Misalnya juga saya berikan contoh dengan kata-kata yang lain, misalnya kita menggunakan pandemi, misalnya pandemi, variabel bebasnya adalah pandemi. Misalnya begini, pandemi ya, kita tinggal menggabungkan saja. Misalnya di sini kita objek penelitiannya kita kasih masyarakat, nah misalnya masyarakat A. Nah, di sini kan kita tinggal menggabungkan misalnya pengetahuan tentang pandemi pada masyarakat A, atau pemahaman. Misalnya di sini ada memahami kan, kita gabungkan saja ke sini, memahami pemahaman masyarakat tentang pandemi. Nah, itu bisa juga Anda bolak-balik, tapi yang penting ada tiga ini, yaitu kata pembuka, variabel bebas, dan objek penelitian. Nah, kata pembuka atau penjelas ya, itu yang penting ada tiga itu. Nah, ini tinggal Anda cari variabel bebas-bebasnya. Misalnya Anda menggunakan suatu aplikasi, atau enggak Anda ingin meneliti suatu aplikasi misalnya Facebook. Nah, di sini juga bisa Anda tinggal tulis saja FB. Nah, tinggal Anda tulis FB, Anda tentukan kata pembuka atau kata penjelasnya, yang itu nanti dapat memahamkan ketika orang membaca. Misalnya ciri-ciri pengguna aktif. Nah, di sini kan ada ciri-ciri, tinggal Anda tambahkan pengguna aktif. Nah, ciri-ciri pengguna aktif Facebook pada siswa kelas berapa misalnya, atau enggak pada orang-orang umuran 25 sampai 30. Nah, itu ciri-ciri pengguna FB aktif itu seperti apa. Nah, itu bisa Anda klasifikasikan, atau Anda dalam penelitian Anda kan mengklasifikasikan ciri-ciri aktifnya itu bagaimana. Itu sudah jadi sebuah judul lagi dalam membuat judul skripsi. Atau enggak yang mudah-mudah aja Anda cek variabel-variabel dari skripsi kakak kelas Anda yang sudah dua variabel, Anda ringkas lagi jadi satu variabel, Anda ringkas lagi jadi variabel, atau enggak Anda buat nanti objek penelitiannya menjadi objek penelitian yang memang Anda bisa jangkau dari kakak-kakak kelas Anda. Nah, itu kan bisa Anda rubah. Yang penting kan Anda tahu susunannya seperti ini. Kalau Anda sudah tahu susunannya seperti ini, maka membuat judul pun dengan satu variabel itu terasa sangat mudah. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila bermanfaat bisa Anda share ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Apabila masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe, share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.